Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saya dan pemirsa semua dalam keadaan sehat, lahir batin, pikiran, hati tenang. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dalam keadaan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana puasanya juga hari ini? Insya Allah ya, masih terus berjalan. Kita belajar prinsip yang kedua tentang pulang kampung. Nah, tapi saya meround up sebentar nih. Kajian kita kemarin tentang pulang kampung. Bahwa seluruh biaya pulang kampung itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih pusing belum ada biaya, don't worry. Atau udah ada biaya tapi masih belum kebagian tiket, don't worry. Ingat, ditanggung oleh Allah, ingat. Apa hasilnya? Hasilnya adalah doa. Dan kita tidak petantang petenteng. Tidak sombong. Baik, kita masuk ke prinsip yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, masih seri pulang kampung. Prinsip yang kedua dari pulang kampung adalah seluruh biaya pulang kampung dihitung sebagai sedekah. Cakep gak tuh? Enteng dah. Pulang kampung enteng dah. Kenapa? Karena pulang kampung itu seluruh biayanya dihitung sebagai sedekah. Nah di sini ada tanda bintangnya nih. Nah gitu. Ya, ada tanda bintangnya. Apa tanda bintangnya? Syarat dan ketentuan berlaku. Ya elah kayak koran aja. Seluruh biaya pulang kampung dihitung sedekah. Ada tanda bintang sini sama kurung. Apa tanda bintangnya? Syarat dan ketentuan berlaku. Kapan saudara dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pulang kampung saudara sebagai sedekah? Kapan? Yang pertama, kalau kita nyusun skripsi kan begini ya, 2.A. Alhamdulillah saya pernah kuliah saudara, jadi ngerti dikit. Yang pertama, kalau ente pulang kampungnya bismillah. Kapan lagi? 2.B, niat karena Allah. Oh penting ini, niat karena Allah. Sebab tidak jarang orang pengen pulang kampung, pengen nunjukin dia udah berhasil. Kalau itu yang terjadi, begitu ente pulang lagi ke Jakarta, dihabisin mau ente. Hati-hati tuh. Bener loh, nih bukan 1-2 teman-teman saya yang gagah-gagah. Gara-gara sombong gitu, dihajar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama ente bismillah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah nawaitunya pulang kampung. Nah nawaitu karena Allah ini kan masih abstrak kali ya. Buat sebagian orang masih belum paham. Maksudnya gimana tuh? Supaya niat karena Allah. Nah penjabarannya apa? Semua yang baik-baik jadi karena Allah. Insya Allah dengan bismillah tadi. Contoh misalkan pengen pulang kampung, pengen silaturahim ya sama ortu, silaturahim sama teman, sama keluarga dan kerabat, kemudian silaturahim sama guru. Ya, pengen apa lagi? Niat karena Allah pulang kampung sambil bangun musola. Ente pulang kampung bawa mesin air. Wah iya. Bisa bawa duitnya, bisa bawa perangkatnya. Barangkali di kampung susah air apa gimana gitu. Nah ini masih masuk kategori karena Allah. Semua yang baik-baik lalu dia bismillah itu karena Allah. Kapan lagi kemudian seluruh biaya pulang kampung dihitung sebagai sedekah? Kalau dicarinya lewat jalan yang halal. Allah bilang, aku akan ganti biaya pulang kampung kalian semua. Aku akan ganti. Keren gak ada? Tapi kalau saudara pulang kampung dengan duit halal. Kalau saudara pulang kampung sama duit yang haram mah, malah diadab sama Allah di perjalanan saudara. Hati-hati. Jangan pengen nyenengin emak di kampung, tapi malah bikin susah. Maksudnya gimana? Ente beli dah nih. Makanan, minuman, beli emas segala macam. Emak kan seneng tuh ya.
tanpa emak tahu yang kita bawa sebenarnya harta haram. Wah, itu sebenarnya nyusahin emak kita. Ya, jangan kemana-mana pemirsa. Setelah ini insya Allah kita akan lanjutkan lagi tentang pulang kampung prinsip yang kedua. Silakan. Baik pemirsa, prinsip yang kedua, seluruh biaya pulang kampung dihitung sebagai sedekah. Syarat dan ketentuan berlaku. Kapan? Kalau saudara bismillah, niat karena Allah. Yang ketiga adalah rezekinya itu halal. Yang keempat, perhatikan ibadah. Terutama apa? Terutama sholat 5 waktu. Jadi itu jangan sampai tinggal. Jadi mentang-mentang ente pulang kampung, terus kemudian jadi lupa sama Allah. Korelasinya sama ini nih. Bagaimana ente bisa tidak beribadah pada saat ente pulang kampung? Uang ditanggung oleh Allah. Ini perkara serius loh pemirsa. Banyak sekali orang-orang yang pulang kampung itu, dia di sana tidak beribadah dan di perjalanan pun tidak ibadah. Pertama mungkin karena tidak tahu ya. Sholat itu kan bisa kemudian dalam keadaan misalkan ente di bus. Busnya nggak berhenti-berhenti. Busnya bukan punya ente. Kalau kita minta berhenti pun juga nggak enak kan. Tapi kan pasti berhenti bus itu. Di peristirahat kan pasti berhenti. Nah ketika berhenti ente jamak deh. Baik jamak takdim. Ya. Ada jamak takdim. Yakni ente di awal sholatnya. Dikumpulin di awal. Atau jamak takhir. Ente kumpulin di akhir. Pasti itu. Bus-bus tuh pastilah makan apa segala macam itu. Mampir. Apalagi kalau ente bawa mobil sendiri. Kalau bawa mobil sendiri udah lebih enak lagi. Perhatian sama jam sholat. Dikit lagi zuhur nih. Masuk sholat gitu. Sekalian nanti ditakhir. Ditakdim. Asar ditarik ke zuhur. Kemudian maghrib. Isya tarik ke maghrib. Biar enak misalnya. Diambil itu. Rukhsah dari Allah diambil. Keringanan dari Allah diambil. Ini dia. Pulang kampung prinsip yang kedua. Seluruh biaya pulang kampung dihitung sedekah. Berapa sih ente biaya pulang kampung misalkan habis nih 3 juta misalkan gitu. Dihitung sedekah. Kalau udah dihitung sedekah tuh gimana? Begitu ente pulang Allah ganti 10 kali lipat. Mantep nggak? Bener tuh Ustadz. Bener. Bener banget itu. Dan ini bukan cuma berlaku pada seluruh biaya pulang kampung. Biaya apa lagi coba yang diganti sama Allah? Ongkos ente kerja selama ente kerja. Ente kerja nih di Antep, nih pada Pak kameramen nih. Kan ada ongkosnya tuh. Ada ongkos jalan kan? Ini aja ya. Ada ongkos ya atau yang disebut dengan transport. Coba ente bayangin ya. Kantor aja mengganti loh. Kantor ganti gak transport ente? Ada kan budget di struktur salary itu ada. Untuk transportasi. Bagaimana lagi Allah? Kalau ente sama bismillah. Niat kerja karena Allah. Rizkinya halal. Perhatikan ibadah. Kalau unsur ini terpenuhi. Maka ongkos ente pergi pulang kantor rumah kantor. Balik Ustaz. Rumah kantor dulu. Iya. Rumah kantor rumah. Aduh. Maka itu akan dihitung sebagai transport yang dianggap sedekah oleh Allah. Kalau sudah begitu gimana? Rezeki ente harusnya itu makin naik. Kenapa? Dikali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih Allah nih Raufum bil ibad. Ya, Allah ini adalah Raufum bil ibad. Raufum bil ibad. Allah ini baik banget sama manusia. Subhanallah. Apalagi coba biaya yang ditanggung oleh Allah dihitung sebagai sedekah. Biaya ke pasar. Makanya tuh jadi orang tuh harus kenal sama Allah. Jadi hidupnya jadi enteng gitu. Ya kan kalau mau lebaran biaya semua naik. Puasa juga begitu kan. Begitu mau puasa semua naik. Saya bilang sama teman-teman, udah ente jangan khawatir. Murah yang ngasih Allah. Mahal yang ngasih Allah. Tuh gak? Harga enggak naik yang ngasih Allah. Harga naik juga yang ngasih Allah. Kalem aja udah. Yang penting ente tahu adalah. Kalau ente ke pasar bismillah.
niatnya juga karena Allah. Karena Allah tuh ingat prinsipnya apa? Ma'ruf. Semua yang baik-baik. Nah kan baik tuh. Belanja tujuannya apa? Supaya masakin istri sama anak. Supaya kemudian bisa makan yang halal. Nanti pas makan baca bismillah. Ingat sama Allah. Makin bersyukur segala macam nih. Maka seluruh biaya ke pasar juga dihitung sebagai sedekah oleh Allah. Cakep. Ayo pemirsa, mikir. Apalagi biaya yang ditanggung oleh Allah SWT lalu dihitung sebagai sedekah. Apalagi? Ada yang bisa mikir? Apalagi? Hah? Naik haji, betul. Naik haji itu buat biayanya dihitung oleh Allah sebagai sedekah. Makanya kenapa orang yang habis haji dan umroh, itu rezekinya gila-gilaan gitu loh. Ente bayangin deh coba. Pergi umroh nih umpama kata pergi umroh 15 juta. Atau 20 juta. Asal ente bismillah tuh. Niat karena Allah. Ini duit buat haji, umroh, halal. Kemudian perhatikan ibadahnya juga yang benar. Maka ente punya potensi dikali 10 tuh 200 juta loh. Bagaimana kalau Allah gantinya 700? Waduh. Terus Ustadz, ada kok orang yang habis pulang haji dan umroh malah jatuh. Itu biasanya karena ada dosa yang belum di-convert. Kalau ada dosa yang belum di-convert, belum sempat dia minta ampun, atau belum diampuni secara sempurna, Allah habisinnya di bagian itu. Kita tinggal tenang aja. Saya terima ya Allah kebangkrutan saya ini. Asal engkau tukar dengan segala kelalaian saya ketika dulu saya berdagang. Lalai dari duha, lalai dari tahajud, lalai dari sholat berjamaah. Saya tukar ini ya Allah. Begitu ente pada ridho, naik lagi. Naik lagi. Coba perhatikan orang-orang yang pulang kampung. Aima biayanya kan di biaya nih. Ini boleh nabung, boleh segala macam kan. Ditambah lagi dengan oleh-oleh. Tambah lagi dengan macam-macam. Tapi abis pulang kampung ada yang nawarin bisnis ini, bisnis itu, gaji dinaikin. Itu karena apa? Karena dihitung oleh Allah biaya itu sebagai sedekah. Sampai-sampai ya nafkah seorang suami kepada istri itu pun dihitung sebagai sedekah. Seperti apa? Nanti kita lihat setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Tian TV. 1000 kali saya membahas tentang pulang kampung, tapi kita bawa filosofi pembelajaran pada hari ini dan kemarin serta hari-hari setelahnya kepada dimensi yang lebih luas lagi. Nih, semua biaya pulang kampung ditanggung Allah. Jangan nyari yang macam-macam. Tenang, ada Allah. Ya, terus seluruh biaya pulang kampung dihitung sedekah. Saya sudah bawa tuh ke sana kemari. Ada biaya haji ditanggung Allah, umroh tanggung Allah, biaya nafkahin istri tanggung Allah, biaya kemudian ibu pada belanja ditanggung Allah dan diganti. Bukan cuma ditanggung. Mestinya kan Allah nggak bakalan ganti dong. Oh ini dari Allah kan, tapi itulah Allah SWT. Raufum bil ibad. Dialah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim, yang nggak bakal ada Tuhan lain selain Dia. Apalagi saudara, ya, yang saudara kemudian pikirin. Oh gitu Ustaz ya. Jadi filosofinya adalah semua hal dari Allah. Betul. Cakep. Terus ketika kita kemudian keluarkan kembali, dihitung sebagai sedekah. Betul. Betul. Seorang laki-laki pengen melamar kepada seorang perempuan. Asal bismillahnya benar, niatnya karena Allah, halal. Halal tuh diperhatikan. Jangan lu cobain duluan. Kalau dicobain duluan mah udah gak bakal ditanggung sama Allah. Ingat pelajaran kita. Ya, pelajaran kita ketika bicara tentang jaminan. Tidak ada seorang pun yang tidak dijamin oleh Allah sampai dia melakukan apa yang Allah tidak suka. Ketika Allah melihat dia melakukan perbuatan yang Allah tidak ridho, Allah nggak tanggung. Seorang laki-laki pengen seorang perempuan lalu ngelamar, nggak usah bicara duit, bicara Allah, ntar Allah yang tanggung. Cakep nggak? Itu pun setelah dapat, lalu ente kasih ini cincin lamaran kepada sang pujaan hati, ya syarat tadi syarat halal nih, jangan ditowel, jangan disentuh, apalagi jangan naudzubillahi min dzalik, jangan sampai tidur duluan bareng sebelum halal suami istri. Maka rezeki ente sejak saat itu udah akan berlipat-lipat ganda. Apalagi nanti biaya nikah, biaya nikah juga tuh, seluruh biaya nikah. Jadi gini loh, kalau posisi rumusannya, nah mesti kasih gini nih,
Ya. Nah, jadi ini bisa diganti dengan macam-macam. Ini bisa diganti bukan cuma pulang kampung. Ya, ini juga sama. Ya. Ini bisa begini. Nah, gitu. Seluruh biaya ini bukan cuma pulang kampung, cuman kita pakai pintu. Materi hari ini pulang kampung. Seluruh biaya menikah, resepsi dihitung sebagai sedekah. Syarat dan ketentuan berlaku apa? Bismillah. Kan ada orang yang menikahkan anaknya pengen sohor, tuh nggak? Orang ada yang pergi haji dan umroh pengen sohor, tuh nggak? Nih gue tiap bulan nih umroh, makanya kayak gue nih, nggak laku di mata Allah. Ya nggak bakal diganti sama Allah. Dilepeni ya kali. Benar. Jadi harus syaratnya Tuhan berlaku ketika dia menikah. Menikah di mana? Boleh aja menikah di gedung yang paling hebat, namanya anak sendiri ya kan. Yang penting perhatikan, lu sewa gedungnya dari mana tuh? Halal kagak? Boleh emang sewa gedungnya halal bukan karena sombong, karena emang yang diundang banyak. Karena yang diundang misalkan sampai 10.000. Yusuf Mansur nih kalau hajatan. Waduh, yang diundang banyak. Jadi gimana kalau hajatan? Besok gua hajatan di Antep aja. Jadi kalau nyunatin anaknya saya bawa ke Antep sini. Siaran langsung. Mantep nggak? Mumpung punya TV sendiri nih. Belum ada kan siaran langsung sunatan anaknya Ustadz. Ya dong, iya bener dong. Cara yang bener sunatan seperti apa. Habis itu kalau pada mau ngasih amplop, ada nomor rekening kali ya. Ustadz, iya. Apa lah, kita kan saling sedekah ya. Itu kan sedekah juga. Kita diundang nih sama orang. Terus kita ngasih nih. Dengar? Kan kita ngamplopin tuh. 5.000, 10.000, apa 50.000, apa 100.000. Itu juga diganti sama Allah. Asal niatnya apa? Niatnya bismillah, karena Allah. Terus apa lagi? Halal yang dikasih. Ini jadi prinsip umum nih. Anak-anak pelajar coba. Anak pelajar, kebayang gak sama ente? Seluruh biaya jajan ditanggung Allah. Bayang gak? Ini rumusannya jadi rumusan umum nih. Karena sudah ditanggung oleh Allah, jangan nyari-nyari yang enggak. Jangan nyolong punya temen. Punya temen dicolong. Ada pisang nih 2. Kita udah ngelirik kayak dari tadi. Pisang temen 2 nih. Terus kita colek teman kita. Jalan nih, dipanggil sama kepala sekolah no. Ditinggal sama dia pisangnya tuh. Ini pengalaman untuk kecil kal. Enggak, saya mah baik. Nggak perlu bohong, panggil kepala sekolah, minta aja langsung. Kelar kan. Nah ini dia ke kepala sekolah nih. Terus pisangnya nganggur tuh, makan atuh dia. Terus dia jalan nih, kepala sekolah nggak manggil gua juga. Lu kan tahu kepala sekolah kita udah tua, dia lupa kali. Jangan nyari-nyari ya jajan di luar Allah nih. Adik-adik pelajar ya yang ngelihat wisata hati. Ini kan banyak nih adik-adik pelajar. Seluruh biaya jajan ditanggung Allah. Seluruh biaya ngisi pulsa ditanggung Allah. Jadi jangan macam-macam. Karena udah ditanggung oleh Allah, jangan gunakan untuk keperluan yang tidak-tidak. Ya, segmen berapa nih? Segmen 3 ya. Baik, ya. Seluruh apa lagi? Biaya sekolah, biaya kuliah. Biaya sekolah, biaya kuliah itu tanggung Allah loh. Asik kan? Jadi enteng tuh, orang tua jadi enteng tuh ngeluarin apa aja sekarang semua udah ibadah. Betul, ibadah. Berapa ente masuk gaji? 4 juta. 3 juta. Atau 2 juta. Atau 1 juta. Berapa keluarnya? Seluruh pengeluaran ini dihitung oleh Allah SWT sebagai sedekah. Subhanallah. Pemirsa jangan lupa, kalau pemirsa punya anak kelas 3 SD, 4, 5, 6 SD, sudah bisa daftar dari habis Ramadan ini, yakni Syawal, di pesantren Darul Quran. Saya pengen sekali anak-anak yang masuk ke Darul Quran udah dibibit duluan dari sejak masih di SD-nya. Nggak perlu dimasukin dari sekarang, umpama kelas 3 nih. Kelas 4-nya di mana? Kelas 4-nya tetap aja di SD yang bersangkutan. Nanti aja kelas 1 SMP pindahnya, nerusinnya. Tapi nanti dari mulai kelas 3 sampai kelas 6, insya Allah Yusuf Mansur akan membimbing. Lalu bagaimana Ustadz? Anak-anak saya yang tidak kepengen masukin ke Darul Quran, apakah masih bisa dibimbing? Insya Allah. Ini yang kita lagi rancang, pesantrensetanahair.com, pesantren dalam genggaman.com, yakni dengan memanfaatkan fitur-fitur teknologi yang sudah Allah bukakan untuk umat manusia. Mari kita berdoa pemirsa, mudah-mudahan betul-betul seluruh biaya pulang kampung pemirsa semua yang pada pengen pulang ditanggung Allah. Bahkan seluruh biaya apapun, biaya operasi, biaya berobat, biaya kosmetik barangkali,
Ya kan ibu-ibu pada beli kosmetik nih, beli timun segala macam digerus karena nggak punya duit, timun aja dah. Itu biaya itu pun diganti sama Allah. Percayalah saudara, asal saudara nyarinya halal. Bismillah, tidak ada yang tidak diganti. Allah Maha Kaya, tidak akan berkurang harta Allah dengan mengganti saudara semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sebab sudah ditanggung olehmu dan sebab akan diganti olehmu. Mudah-mudahan Engkau izinkan kami betul-betul mencari di sisimu dan hanya lewat cara-caramu. Mudah-mudahan Engkau berkenan membimbing kami ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk terus belajar di Antv ini. Mudah-mudahan Allah ridha terhadap apa yang kami pelajari dan kami ini mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna al-masir. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.